Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Rabbani Aulia dengan NIM B100220024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategi saya berjudul Pengembangan Usaha Narai Deodoran melalui konsep green marketing untuk menarik konsumen. Pertama, pendahuluan. Industri kosmetik mengalami perubahan besar karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan kesehatan. Konsumen kini menilai produk tidak hanya dari fungsi, tetapi juga dari keberlanjutan dan tanggung jawab sosial produsen. Oleh karena itu, Narai Deodoran hadir dengan bahan alami dan strategi green marketing untuk menonjolkan nilai ramah lingkungan serta membangun kepercayaan konsumen. Berikutnya, definisi strategi pemasaran green marketing. Green marketing adalah strategi pemasaran yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Pendekatan ini mengharuskan perusahaan transparan dalam proses produksinya agar tidak terjadi praktek greenwashing. Dalam konteks Narai Deodoran, strategi ini digunakan untuk mempromosikan keamanan bahan alami sekaligus memperkuat citra merek yang peduli lingkungan. Selanjutnya, analisis kondisi bisnis dan relevansi terhadap strategi pemasaran green marketing. Perubahan perilaku konsumen yang semakin sadar akan lingkungan membuat green marketing sangat relevan bagi perkembangan Narai Deodoran. Regulasi pemerintah yang mendorong produksi ramah lingkungan semakin memperkuat posisi merek ini. Selain itu, tren generasi muda yang lebih peduli terhadap isu keberlanjutan memberikan peluang besar untuk memperluas pasar produk alami seperti Narai. Kemudian, analisis 5W+1H. Pertama, what, apa, yang mana strategi green marketing Narai berfokus pada promosi digital dengan konten edukatif tentang bahan alami dan gaya hidup berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran sekaligus memperkuat citra sebagai produk ramah lingkungan. Kedua, who, siapa, yang mana target utamanya adalah konsumen muda seperti pelajar, pekerja, dan masyarakat urban yang peduli pada kesehatan serta keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kepada mereka yang lebih aktif di media sosial dan tertarik pada produk yang memiliki nilai etnis. Ketiga, when, kapan, yang mana promosi dilakukan setiap hari dengan peningkatan intensitas pada momen seperti Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, serta hari-hari yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Waktu tersebut dipilih karena kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan biasanya meningkat. Keempat, where, di mana, yang mana promosi dilakukan melalui platform seperti Instagram, TikTok, media sosial lainnya untuk menjangkau konsumen muda ataupun konsumen yang aktif di sosial media dengan tampilan menarik serta interaktif. Kelima, why, mengapa, promosi digital dipilih karena lebih hemat biaya dan mampu menjangkau audiens secara lebih luas dan cepat. Selain itu, pendekatan ini membangun hubungan emosional antar merek dan konsumen yang lebih peduli lingkungan. Keenam, how, bagaimana, pelaksanaannya melalui pembuatan konten rutin tentang manfaat bahan alami dan kampanye digital Go Natural with Narai. Selain itu, Narai juga bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan citra dan reputasi merek, di mana strategi hijau membuat merek terlihat peduli lingkungan dan lebih dipercaya oleh konsumen. Cerita positif ini memperkuat loyalitas dan daya tarik produk. Kedua, menarik segmen pasar yang sadar lingkungan, di mana konsumen kini lebih banyak mencari produk ramah lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Narai bisa memanfaatkan peluang ini untuk membangun pasar yang lebih stabil. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Green marketing menjadi keunggulan yang sulit ditiru pesaing. Nilai keberlanjutan membuat produk lebih menonjol di pasar kosmetik yang padat. Kemudian, yang keempat, mendorong inovasi produk berkelanjutan. Perusahaan terdorong untuk terus menciptakan produk alami dengan proses ramah lingkungan. Hal ini juga membantu efisiensi jangka panjang dalam penggunaan sumber daya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen, yang mana konsumen merasa puas karena turut berkontribusi menjaga lingkungan. Kepercayaan meningkat ketika produk terbukti aman serta sesuai dengan nilai etnis yang dijanjikan.
Kekurangannya yang pertama yaitu biaya produksi yang relatif lebih tinggi, di mana bahan alami dan sertifikasi lingkungan membutuhkan biaya yang besar. Akibatnya, harga jual produk menjadi lebih mahal dibandingkan produk konvensional lainnya. Yang kedua, resiko greenwashing ataupun klaim palsu. Jika klaim ramah lingkungan tidak benar, reputasi merek bisa rusak. Karena itu, transportasi sangat penting agar konsumen tetap percaya. Yang ketiga, edukasi pasar yang masih terbatas. Sebagian konsumen belum memahami manfaat produk hijau, maka perusahaan perlu mengedukasi pasar agar nilai produk lebih dihargai masyarakat. Yang keempat, kesulitan dalam pengukuran dampak lingkungan. Mengenai dampak nyata strategi hijau tidak mudah karena perlu data akurat dan berkelanjutan. Tanpa pengukuran yang jelas, manfaat sulit dibuktikan. Kemudian yang kelima, persaingan dan imitasi dari kompetitor. Jika strategi ini sukses, pesaing akan menirunya. Karena itu, Narai harus terus berinovasi agar tetap unggul dan relevan di pasar. Selanjutnya, efektivitas implementasi strategi green marketing terhadap pengembangan bisnis Narai deodoran. Penerapan green marketing efektif memperkuat citra Narai sebagai merek yang aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemanfaatan media sosial membantu menjangkau generasi muda secara efisien dengan pesan keberlanjutan yang menarik. Strategi ini juga mempersiapkan Narai menghadapi tren global dan regulasi lingkungan di masa depan, menjadikannya lebih kompetitif serta berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.